Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1B1. Nah, pada kesempatan kali ini kami di sini akan mempraktikkan bagaimana pemeriksaan fisioterapi pada kasus preoperasi pada kasus kardiovaskuler. Nah, sebelum itu perkenalkan, di sini saya Dedi Ramadhani dengan NIM 2310 301054 dan rekan saya di sini Anindya Nancuratri dengan NIM 2310 301055. Ayu Melani Putri dengan NIM 2310 30 1051. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak, perkenalkan, sini saya Ayu, fisioterapi yang akan menangani Bapak pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Bapak Agil? Oke, baik, dengan usia 48 tahun ya Pak ya. Apakah Bapak masih merasakan nyeri? Jadi dada sebelah kiri atau sebelah kanan Bapak? Kiri ya. Oke, ada sesak nafas juga nggak Pak? Sesak nafas. Ada batuknya juga nggak Pak? Batuknya itu berdahak atau enggak? Berdahak ya. Bapak juga ada bengkak di ankle ya? Coba saya lihat ya Pak ya. Oke, baik. Kalau misalnya Bapak lagi melakukan aktivitas yang kayak berjalan atau begitu, sesak nggak Pak? Berarti Bapak ngerasa nggak satu saat istirahat ya? Istirahat, duduk kembali seperti itu. Sebelumnya itu Bapak sudah pernah melakukan pengobatan, minum obat atau pengobatan di luar? Belum ya. Nyeri yang Bapak rasakan itu sudah lama atau baru-baru ini? Baru-baru ini ya. Baik, terima kasih. Permisi Bapak, saya izin untuk memasang atensi ya Pak, kalau Bapak bersedia. Masukin tangannya. Lihat saya Pak. Nanti Bapak untuk ya. Baik, pada pemeriksaan inspeksi ini ditemukan adanya pasien masih terbaring lemas, kemudian terdapat beberapa alat yang terpasang seperti tensi dan juga monitor dari vital sign-nya. Kemudian pasien masih merasa nyeri, menahan rasa nyeri, kemudian adanya sesak nafas, penurunan ekspansi pada toraknya, disfungsi pada pernafasan dan juga spasme otot pernafasan. Pada palpasinya ditemukan tidaknya simetris pada bentuk dadanya, adanya spasme juga odem pada ankle-nya. Bapak, ini saya izin untuk melakukan pemeriksaan auskultasi ya. Baik, di sini untuk pemeriksaan auskultasi sendiri itu ada pada daerah bronkial, kemudian bronkiovaskular dan vaskularnya. Nah, untuk suaranya sendiri, untuk bronkiovaskular itu suaranya lebih halus dibandingkan bronkial, dan untuk vaskular itu lebih halus daripada bronkiovaskular. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama ada sesak nafas menggunakan VAS. Permisi Bapak, sebelumnya jadi Bapak mengeluhkan sesak nafas ya Pak. Untuk sesak nafasnya sendiri seberapa Pak? Bagian ini tidak sesak nafas, bagian sini sesak nafas yang tidak tertahan. Jadi makin kesini nanti sesaknya makin parah ya Pak. Sudah Pak. Oke, untuk skala sesaknya ada 6, jadi terhitung sesak yang sedang. Selanjutnya ada spasme otot, pemeriksaan khususnya adalah palpasi. Permisi Bapak, boleh miring tengok ke kiri Pak. Kita palpasi pada bagian otot yang spasme sekiranya. Selanjutnya pemeriksaan sesak nafas dalam melakukan aktivitas menggunakan skala Broad. Jadi Bapak sebelumnya saat beraktivitas Bapak ada sesak nafas Pak? Kira-kira
Aktivitas apa Pak? Seperti berjalan, berlari, atau berjalan ya Pak? Kalau tidur begini, sesak nggak Pak? Jadi pasien mengeluh sesak nafas saat berjalan. Kira-kira nilai dari skala Brooks sendiri aktivitas sedang dan sesak nafasnya juga sedang. Selanjutnya ada pemeriksaan sangkar toraks menggunakan midline. Ada 3 titik dari pemeriksaan ini. Yang pertama ada di aksila, yang kedua ada papila mamae, dan yang ketiga ada scoideus. Dari selisih normal sendiri di atas 3. Jika di bawah 3 itu berarti pengurangan aktivitas sangkar toraks. Yang terakhir pengukuran khusus pada ODEM. Pengukuran ini menggunakan midline, jadi kita mencari titik tengah dari bagian yang terdapat ODEM, kemudian kita tarik garis ke arah proksimal dan juga ke arah distal sepanjang 3 cm ke arah proksimal atau distal. Kita bandingkan antara kaki kiri dan juga kaki kanan. Diagnosa fisioterapi dari pasien ini, yang pertama ada body structure. Yang bermasalah dari pasien ini ada otot, kemudian ada toraks, kemudian ada kardiak dan juga lobus. Untuk body function sendiri, pasien mengeluhkan sesak nafas, nyeri dada, penurunan sangkar toraks, spasme otot, terdapat sputum dan juga batuk. Untuk aktivitas limitation, pasien kesulitan dalam toileting ataupun dia kesulitan dalam bangun, berjalan, atau sekedar berdiri. Untuk participation restriction, pasien kesulitan saat bekerja atau kegiatan yang melakukan aktivitas sosial, kemudian dalam melakukan hobi. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan intervensi kepada pasien kasus kardiovaskuler. Nah, yang pertama di sini kita lihat terlebih dahulu permasalahan apa yang ada pada kondisi pasien. Yang pertama, pasien mengalami sesak nafas. Nah, untuk sesak nafas sendiri, intervensi yang dapat dilakukan adalah breathing exercise. Nah, kenapa dilakukan breathing exercise? Karena kondisi pasien yang sesak nafas akan memperburuk kondisi jika dilakukan intervensi yang selanjutnya. Untuk breathing exercise sendiri, pasien dapat melakukan tarik nafas seperti biasanya, seperti saat dia bernafas seperti biasanya, lalu dia keluarkan melalui mulutnya. Baik Bapak bisa tarik nafas terlebih dahulu lewat hidung, lalu keluarkan lewat mulut. Nah, untuk breathing exercise ini kita sembari berikan tekanan pada sangkar toraksnya. Baik Bapak bisa tarik nafas, keluarkan, sembari diberikan tekanan pada sangkar toraksnya. Nah, kondisi tersebut pasien yang tadinya sesak nafas setelah dilakukan breathing exercise maka pasien akan membaik seketika. Nah, yang selanjutnya kita bisa lanjut ke intervensi yang selanjutnya, yaitu adalah nyeri dada. Karena kondisi pasien yang mengalami nyeri dada, maka pasien dianjurkan menggunakan pernapasan yaitu adalah diaphragma breathing. Dan untuk melakukan diaphragma breathing sendiri, pasien dapat melakukan pernapasan perut. Baik Bapak sekarang bisa melakukan pernapasan perut. Bapak tarik nafas lalu keluarkan sembari dengan berikan tekanan pada otot perutnya. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Ya. Untuk kondisi pasien yang mengalami sesak nafas pada kondisi atau di mana pada dadanya, dilakukan pernapasan perut untuk mengurangi rasa nyeri yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah spasme pada kondisi pasien. Kondisi pasien ini mengalami spasme pada otot SCM dan scalene. Nah, untuk otot yang spasme tersebut, intervensi yang dapat dilakukan adalah stretching, di mana kita dapat melakukan stretching pada otot-otot yang dituju. Pertama, Bapak bisa duduk terlebih dahulu. Nah, untuk stretching pada otot SCM sendiri, kita dapat melakukan gerakan berlawanan arah sembari diberikan tekanan secara searah. Ini Bapak bisa relax. Nah, untuk intervensi yang tadi stretching itu, di mana pasien ini diberikan dosis yaitu di mana semampunya dari pasien sendiri.
Yang selanjutnya di sini adalah kondisi pasien yang tadinya itu mengalami odem pada bagian ankle-nya. Nah, untuk intervensi pada bagian ankle ini yang mengalami odem, kita sebagai fisioterapis yang dapat dilakukan adalah ankle pump, di mana kita melakukan ankle pump sembari dibarengi dengan elevasi. Nah, kita di sini bisa melakukan ankle pump sembari diberikan elevasi. Baik, kenapa dilakukan elevasi dan ankle pump? Karena elevasi sendiri itu bertujuannya sama untuk mengurangi odem pada kondisi pasien. Nah, untuk ankle pump sendiri kita dapat lakukan sesuai dengan kaki yang mengalami odem. Nah, yang selanjutnya di sini adalah kondisi pasien yang terdapat sputum pada area lobusnya. Untuk intervensinya sendiri pada penumpukan sputum ini yang dapat kita lakukan adalah yaitu adalah chest therapy, yang mana kita pertama kali adalah memberikan postural drainase sesuai dengan area sputum itu berada. Nah, untuk pada pasien ini sputum berada pada area lobus atas, jadi pasien dalam keadaan half lying. Nah, kenapa kita berikan posisi seperti ini? Karena pada posisi seperti ini nanti sputum akan turun terlebih dahulu, lalu sputum akan naik untuk dikeluarkan. Nah, yang selanjutnya setelah postural drainase yang dapat kita lakukan adalah vibrasi. Itu memberikan getaran pada pasien pada area sputum itu berada. Sembari diberikannya vibrasi pada kondisi pasien ini, kita dapat juga melakukan itu adalah tapu teman, di mana tujuannya itu sama untuk merontokkan sputum itu berada. Untuk melakukan tapu teman ini, tangan yang digunakan itu berbentuk seperti mengucuk dan dilakukan sebanyak mungkin selama sekitar 3 menitan. Nah, setelah diberikan tapu teman tersebut, pasien dapat melakukan yang terakhir itu stepnya adalah batuk efektif, yang mana pasien dapat batuk seperti biasanya tapi dilakukan 2 kali. Namun pada batuk yang kedua itu pasien berikan tekanan pada batuknya. Baik, Bapak bisa batuk 2 kali. Lalu batuk yang kedua itu Bapak berikan tekanan. Oke, Bapak bisa mulai. Nah, tujuan diberikannya batuk ini adalah mengeluarkan sputum yang telah rontok tadi. Baik, setelah kita selesai memberikan intervensi pada kondisi pasien, kita selanjutnya adalah memeriksa atau memonitoring pada monitor yang tersedia, karena pasien ini mengalami kasus yaitu kardiovaskular, yang mana vital sign tersebut sangat penting bagi kondisi pasien pada kasus kardiovaskular. Nah, di sini saat kita melakukan intervensi pada kondisi pasien, diperlukannya monitoring pada kondisi pasien. Nah, untuk monitoring sendiri ini dilakukan sebelum, saat, dan setelah dilakukannya intervensi. Kenapa kita lakukan monitoring pada saat, sebelum, dan sesudah? Adalah dimana kita harus mengecek kondisi pasien saat dilakukannya intervensi. Nah, tujuannya agar kita dapat mengetahui kondisi pasien jika mengalami lonjakan seperti tekanan darah yang melebihi dari 25 mmHg dan saturasi oksigen tidak boleh melebihi dari 90%. Nah, untuk monitoring sendiri ini dilakukan pada kondisi pasien untuk mengetahui pada tingkatan kondisi pasien. Nah, yang selanjutnya di sini kita bisa masuk ke step yang selanjutnya, itu adalah
evaluasi, yang mana tujuan dari step evaluasi ini kita membandingkan di mana kondisi pasien sebelum dilakukannya intervensi dan setelah dilakukan intervensi, apakah kondisi pasien tersebut membaik atau semakin memburuk malahan. Yang pertama, kita evaluasi terlebih dahulu itu ada sesak nafasnya, di mana kita dapat mengukur sesak nafas tersebut menggunakan skala Bolk, apakah kondisi pasien tersebut mengalami sesak nafas berkurang ataupun malah semakin bertambah. Nah, yang selanjutnya itu adalah nyeri dada, di mana kita menggunakan FAS untuk pemeriksaan nyeri dada. Apakah kondisi pasien setelah dilakukan intervensi nyeri dadanya itu berkurang. Yang selanjutnya itu adalah terjadinya spasme otot. Untuk spasme otot sendiri ini kita evaluasi terlebih dahulu apakah otot yang bekerja itu masih mengalami keterbatasan ataupun gangguan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, yang selanjutnya itu adalah penurunan sangkar torak. Untuk evaluasi dari penurunan sangkar torak ini kita dapat menggunakan pemeriksaan yaitu pengukuran menggunakan midline pada area 3 titik. Yang pertama itu pada aksila, yang kedua itu adalah ada papilla mamae, yang ketiga itu adalah pada scoideus. Untuk evaluasi ini sendiri kita cek apakah kondisi pasien itu selisihnya itu semakin bertambah atau semakin membaik. Nah, yang selanjutnya itu penurunan odem. Kita memberikan evaluasi pada penurunan odem ini, kita cek membandingkan pada area yang tidak mengalami odem apakah semakin berkurang untuk setelah dilakukannya intervensi tadi. Nah, yang selanjutnya itu penumpukan sekutum, apakah kondisi pasien itu masih mengalami batuk berdahak. Nah, setelah dilakukan intervensi tadi kita evaluasi apakah kondisi pasien semakin membaik. Baik, yang terakhir yaitu edukasi. Edukasi sendiri kita mengedukasi pasien preoperasi pada kardiovaskuler, yaitu yang pertama ada mengedukasi tentang prosedur operasi dan juga rehabilitasi. Sebelumnya Bapak, jadi nanti kita akan melakukan operasi CABG yaitu coronary artery bypass graft, yaitu operasi untuk mengatasi penyumbatan pada arteri koroner ya Pak. Resikonya itu ada beberapa Pak, contohnya kayak infeksi pada luka incisi Pak, nyeri pada luka incisi, atau nanti merasakan sesak juga Pak. Terus ada rehabilitasi sendiri. Rehabilitasi itu nanti kita latihan pasca operasi Pak. Itu penting dilakukan karena untuk menunjang dan mempercepat proses penyembuhan dari pasca operasi sendiri Pak. Yang terakhir itu, yang kedua itu ada latihan pernafasan Pak. Nanti ada Bapak latihan breathing exercise, ada breathing control, deep breathing, forced sleeps, dan juga TEE Pak. Selanjutnya kita latihan pernafasan ya Pak. Sekarang yang pertama ada breathing control. Jadi Bapak nanti tarik nafas, buang nafas pelan-pelan saja, jangan terburu-buru, relax Pak. Buang nafasnya pelan. Boleh tengok ke kiri Pak. Dari mana Pak? Baik Pak, selanjutnya ada prosthetic breathing. Caranya masih sama, tapi waktu mengembuskan bibirnya rada dimajuin seperti saat bersiul Pak. Boleh dicoba Pak. Selanjutnya ada batuk efektif ya Pak. Nanti Bapak batuk seperti yang pertama batuk biasa dulu, yang kedua batuk agak dihentakan. Boleh dicoba Pak. Baik Pak. Selanjutnya kita latihan pernapasan melalui perut kepala betul. Jadi Bapak bisa menarik nafas melalui kepala perut sampai benar habis, Bapak rasa nafasnya seperti dihembuskan melalui mulut. Jadi coba Pak. Lalu kemudian ada latihan deep breathing, itu juga untuk sama Pak. Bapak tarik nafas, betul-betul Bapak merasa nafas udara yang di paru-paru itu memang sudah tertarik, kemudian dihembuskan sampai benar-benar Bapak merasa sudah habis. Bisa dicoba Pak. Terus ada batuk efektif juga Pak untuk mengeluarkan sekutum. Oke, selanjutnya itu ada mobilisasi dini dan juga latihan fisik ringan, di mana edukasi untuk mobilisasi dini ini penting sekali setelah operasi karena untuk mencegah komplikasi tromboemboli dan juga meningkatkan sirkulasi. Jadi Bapak bisa latihan dengan cara meluruskan tangan, kemudian menekuk,
kemudian memutar tangan. Nah, untuk bagian ankle Bapak itu bisa dengan cara kaki Bapak itu pergelangannya diturun naikkan, seperti itu, ada gerakan. Kemudian ada teknik relaksasi manajemen kecemasan, itu bisa menggunakan latihan pernafasan dari diafragma Bapak. Jadi bisa kalau Bapak ada nyeri di dada, Bapak bisa mencoba latihan pernafasan dari perut seperti itu. Kemudian bisa olahraga-olahraga ringan seperti itu. Dan juga mengedukasi pasien tentang pentingnya menjaga pola hidup yang sehat, di mana pasien di sini dapat berolahraga yang lebih rutin lagi daripada sebelumnya, kemudian menjaga asupan gizi yang baik, kemudian kalau misalnya Bapak merokok atau bagaimana semacamnya, coba pelan-pelan untuk dihentikan, gitu seperti itu. Kemudian ya olahraga ringan seperti hobi Bapak, kegemaran Bapak gitu, main bulu tangkis mungkin, jogging atau lain sebagainya. Seperti itu. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebih saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih.